dan kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan Buddhisme. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, Pak Guru minta Mbak Olive ke depan untuk memimpin teman-teman yang bergerak. Selanjutnya Pak Guru absen dulu untuk hari ini. Bagi yang hadir silakan bilang hadir. Bagi anak putri bilang hadiroh ya. Alexa, Angelita. Oke, kita semuanya bisa hadir ya dan dalam keadaan sehat. Anak-anakku yang hebat dan soleh dan soleha, untuk kegiatan belajar hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Masih ingat kemarin kita baru saja belajar tentang kisah teladan siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang kalian ingat tentang kisah teladan Nabi Sulaiman? Coba anak-anak, siapa yang berani? Silakan. Oh iya, Nabi Sulaiman dapat memerintah tidak hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, angin, dan jin. Betul ya? Dalam pembelajaran kita nanti melalui tayangan video dan informasi, kalian bisa menganalisis kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian kalian dapat menelaah kisahnya, pendidikan karakter dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan berdiri. Kita pembiasaan dulu menghafalkan surat-suratan pendek dalam bersama ya. Nanti kita hari ini menghafalkan surat Ad-Duha. Ya, nanti dibaca. Kita mulai masuk ke dalam pembelajaran ya. Kita pretest dulu. Ada soal, nanti kalian kerjakan 5 menit saja. Diberi nama, kemudian nanti dikumpulkan setelah selesai. Selesai? Oke, ini indahnya saling memaafkan. Kemudian gambar yang ketiga, coba kelompok sini. Masalah bencana apa? Bencana alam. Bencana alam apa ini kira-kira? Gempa. Ya. Tanah retak ini ya. Oke. Nah, ini 3 gambar ini nanti juga berkaitan dengan kisah yang akan kita bahas hari ini, tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas. Oke. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Prihas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pemimpin bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbad. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah
dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama." Seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarga di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Ada beberapa data penting berkaitan dengan Nabi Ilyas. Beda tercatat. Tadi pertama, Nabi Ilyas itu keturunannya dari Nabi Harun alaihissalam. Ada yang lain nggak? Nama berhala yang disembah oleh kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Namanya siapa? Berhala? Baal, betul sekali. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Dia diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu kaumnya Bani Israel, yang ternyata mereka menyembah patung berhala bernama Baal atau Bar. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Namun mereka tetap berbangga dan menentang, bahkan membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Ya, dari kejaran orang kafir, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama berapa tahun ini? 10 tahun. Nah, karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah kemudian Allah menurunkan musibah kekeringan. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati. Nih, tanahnya kering, ternaknya ada yang mati, dan mereka mengalami kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Lalu setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas kemudian diminta untuk berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan, betul tadi ya, agar kekeringan itu dihentikan. Dan Allah kabulkan doa Nabi Ilyas, sehingga kembali tanahnya subur karena diturunkan hujan. Dan selanjutnya, setelah musibah itu terhenti, kekeringan tadi itu, tanamannya sudah kembali subur, ternaknya sudah kembali baik dan sebagainya, tapi mereka kembali berhampa. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa untuk dimintakan musibah azab kedua, ya, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat. Terus selanjutnya silakan kalian ambil data dari artikel yang Pak Guru bagikan tentang Nabi Ilyas dalam berbagai versi agama samawi, ya. Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah mendapatkan berbagai macam data tentang Nabi Ilyas. Selanjutnya kita olah informasi itu tentang sifat Nabi Ilyas, di antara sifat gigi dan sifat pemaaf. Pak Guru tadi sudah minta kalian berdiskusi dengan teman
satu pokoknya mencari sifat gigih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dari kelompok 1. Sifat gigih yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Sifat gigih. Sudah? Sifat gigih diantaranya? Alexa? Walaupun hujan, kita harus tetap semangat berangkat sekolah. Sifat gigih apa bukan itu? Gigih ya? Tetap semangat, pantang menyerah. Kelompok 2 ada contoh lain tentang sifat gigih. Gimana, Mas Kala? Iya, tetap semangat bekerja walaupun dalam suasana terik panas matahari ya. Kalian pernah melihat bakul-bakul itu, pedagang-pedagang walaupun panas-panas tetap semangat mencari rezeki ya, betul ya. Kita lihat pantang menyerah. Kelompok 3 pantang menyerah, tetap gigih. Ada contoh lain ya? Walaupun sedang sakit, dia tetap berangkat sekolah atau masih. Betul ya, semangat gigih dia, pantang menyerah ya. Semangat belajar. Nah, kita mulai masuk nih mengkomunikasikan di poin yang ya, mengkomunikasikan. Coba setelah mengidentifikasi, mengumpulkan data, bagaimana pandangan kalian terhadap bencana alam yang sering mendera negara kita Indonesia? Dikaitkan dengan Bani Israel tadi yang durhaka. Tadi kan Bani Israel durhaka karena tidak mau menyembah Allah dan banyak berbuat dosa, kemudian ditimpakan musibah. Dan di Indonesia juga sering terjadi musibah. Ada angin, ombak, kemudian ada gempa bumi ya. Yang sekarang lagi sering banjir. Ya. Apakah bencana ini berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Bisa jadi. Atau hanya karena sebuah ujian agar kita selalu ingat kepada Allah dan bersabar. Apakah bencana ini berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Bisa jadi. Atau hanya karena sebuah ujian agar kita selalu ingat kepada Allah dan bersabar. Diskusikan kira-kira siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Untuk 1, 2, 3. 1, oke. Kira-kira musibah yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan peristiwa Nabi Ilyas di Bani Israel bagaimana? Apakah musibah itu? Iya. Karena musibah banjir yang ada di Indonesia kesalahan manusia satu ya. Terus ada lagi? Karena manusia juga sering menebang hutan sembarangan sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir. Berarti itu kesimpulannya musibah yang terjadi di Indonesia karena dosa dan kesalahan manusia. Ya, begitu ya. Menurutkan bahwa memang salah satunya karena kelalaian manusia terhadap alam. Ya. Kemudian nomor 3 mengatakan bisa jadi 2 kemungkinan tadi. Kelalaian manusia kepada alam dan juga kelalaian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas ternyata sebagian umat muslim meyakini ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. Di antaranya adalah Nabi Ilyas. Ya. Pak Guru minta diskusikan. Coba nanti cari datanya 4 nabi siapa saja yang diyakini sampai sekarang masih hidup. Ya. Yang kedua, uraikan alasan yang mendasar bahwa Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga, jelaskan sebagian umat Islam yang menentang pemahaman Nabi Ilyas maupun umat nabi lain itu masih hidup. Ya, nanti cari datanya melalui internet ya. Nanti Pak Guru berikan laptop. Melalui 4 nabi
sampai sekarang. Silakan, siapa saja? Nabi Khidir. Nabi Khidir, terus Nabi Musa. Nabi Musa. Musa, terus Nabi Idris. Nabi Idris, terus Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Yang kedua, alasan yang mendasari Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Kelompok berapa mau menyampaikan? Kelompok 3. Ya, silakan. Beri wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas untuk berzikir sesuai dengan perintahnya. Gitu ya. Oke. Menurut kelompok 3, Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang karena Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk menunda pencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam karena permintaan Nabi Ilyas untuk selalu pengen berzikir kepada Allah ya. Gitu ya. Terus selanjutnya diskusi terakhir. Sebagian umat muslim ada yang tidak menerima bahwa Nabi itu ada yang masih hidup. Coba cari alasannya, kemukakan pendapatnya kenapa dia tidak menerima. Jadi tinggal kelompok 2 ya, yang ya. Silakan. Alasannya apa? Kenapa? Berpendapat tidak menerima bahwa ada nabi yang masih hidup. Menurut hadis, nabi semua makhluk hidup yang ada di bumi akan meninggal setelah 100 tahun. Ya, terus? Ada lagi nggak alasannya? Ada. Oke. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada nabi yang masih hidup karena Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman saja sudah meninggal dunia. Ya. Dengan alasan tadi bahwa hadis Nabi mengatakan semua makhluk yang ada di bumi itu semuanya akan ada masa panennya atau wafatnya, ya. Dan tapi akhir diskusi kita jangan terlalu terfokus pada satu pendapat, tapi kita harus bisa menggali dan mencerna informasi dari banyak pendapat ya. Oke, selanjutnya setelah kita banyak belajar ya, saatnya kita bermain. Ya. Oke, di sini kita make net. Pertanyaannya adalah berhala yang disembah kaum Nabi Ilyas bernama Baal. Nomor 2, betul atau salah? Betul? Yakin? Yakin ini? Yakin. Berhalanya namanya? Baal. Oke, kita cek. Iya, betul. Namanya Baal. Sehingga nama kotanya disebut nama Baal, Pak. Kota dan Israel itu ya. Siap? Selanjutnya soal tapi sementara skornya sudah dapat 200. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 1. Disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah walaupun disakiti Nabi Ilyas tetap titik-titik dalam berdakwah. Jawabannya apa? Tetap apa? Gigi? Yakin nggak ganti ini? Oke, selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menyimpulkan bahwa kisah perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ilyas itu senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang berakhlak. Ya, tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian Nabi Ilyas juga selalu mendoakan keselamatan umatnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu setiap musibah yang datang kepada kaum Nabi Ilyas itu karena kedurhakaan dari umatnya Nabi Ilyas. Tidak mau beriman kepada Allah. Ini pelajaran pentingnya.
akhir pembelajaran kita refleksi dan evaluasi ya dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas? Paham? Untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Anak soleh. Siap. Ya, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi proses. Ini Pak Guru berikan skor ya, Pak Guru teliti jawaban kalian. Mudah-mudahan bagus nilainya ya. Ya, kita berdoa, dipimpin ke sini ya. Jalan di sini, silakan. Untuk pertemuan mendatang, karena ini pembelajaran sub tema ketiga terakhir, sehingga untuk pembelajaran ke depan kita masuk tema baru ya, tentang surat Al-Ma'un. Sekian, bila ada kesalahan Pak Guru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.